Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik semua kan? Baik, kali ini kami akan menjelaskan matkul perilaku organisasi yang berjudul Analisis Jabatan dengan dosen pengampu Fahmi Susanti SKM MM. Langsung saja kita simak videonya. Terima kasih. Baik, di sini kita mulai dengan pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan bagian dari perencanaan sumber daya manusia. Menurut Flippo 1994, analisis jabatan adalah proses mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan tertentu. Flippo menekankan bahwasannya ada dua kegiatan utama dalam analisis jabatan, yaitu mengumpulkan informasi tentang operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan dan mempelajarinya lebih mendalam. Lalu kita masuk ke tujuan dan manfaat analisis jabatan. Analisis jabatan penting dilakukan sebelum diadakan perekrutan tenaga kerja. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan mengadakan analisis pekerjaan, yang juga merupakan tujuan dari dilakukannya analisis jabatan. Adapun manfaat analisis pekerjaan yaitu 1. Memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. 2. Memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja. 3. Menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Tujuan analisis jabatan disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang analisis jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah pada bab 2 pasal 3 bahwa tujuan analisis jabatan untuk menyusun kebijakan program-program seperti 1. Pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. 2. Perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. 3. Evaluasi kebijakan program pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Lalu kita masuk ke hasil analisis jabatan dibagi menjadi 10, yaitu 1. Pengabsahan atau prosedur-prosedur pengangkatan. 2. Pelatihan. 3. Evaluasi pekerjaan. 4. Penilaian prestasi. 5. Pengembangan karir. 6. Organisasi. 7. Perkenalan. 8. Penyuluhan. 9. Hubungan perburuhan. 10. Penataan kembali pekerjaan. Lalu untuk slide selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya. Terima kasih. Uraian jabatan. Dalam uraian jabatan, selain tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, hubungan lini, dan kondisi kerja, juga dibuat nama jabatan, kode jabatan, tanggal dibuat penyusun, departemen, dan lokasi. Uraian jabatan dapat dibuat kembali secara periodik dan bisa diperbarui jika memang perlu. Penilaian kinerja merupakan peluang yang baik untuk memperoleh uraian jabatan. Uraian jabatan ini terdiri dari spesifikasi jabatan, standar kinerja jabatan, desain pekerjaan, dan metode analisis. Analisis jabatan di samping menghasilkan uraian dan juga spesifikasi jabatan, juga memiliki kegunaan lain, yaitu seperti pengadaan tenaga kerja, pelatihan, evaluasi kinerja, penilaian prestasi, promosi dan transfer pegawai, organisasi, induksi, dan konsultasi. Spesifikasi jabatan. Spesifikasi jabatan ini berisi tentang persyaratan kualifikasi individu sehubungan dengan posisinya pada jabatan tertentu. Pengetahuan menunjuk pada informasi prosedural yang penting untuk keberhasilan kinerja. Keterampilan adalah tingkat kemahiran individu dalam penyelesaian tugas. Standar kinerja jabatan. Standar kinerja jabatan berfungsi sebagai target akan usaha yang
akan usaha yang harus dilakukan oleh pekerja serta sebagai kriteria untuk mengukur apakah pekerjaan tersebut berhasil dilaksanakan ataupun tidak. Untuk slide selanjutnya yaitu desain pekerjaan, job design. Desain pekerjaan, proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam organisasi. Desain pekerjaan memasukkan elemen tugas, fungsi, hubungan, kompensasi, keahlian, pengetahuan, kemampuan pada setiap pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan yaitu: pertama, individu, kedua, teknologi yang digunakan, ketiga, biaya atau anggaran, keempat, struktur organisasi, kelima, variabel internal seperti manajemen, karyawan, mengelola karyawan, stakeholder, dan serikat pekerjaan. Metode analisis jabatan, angket terstruktur. Dengan cara ini, kepada para pekerja disajikan daftar tugas-tugas, daftar perilaku kerja, misalnya melakukan negosiasi, mengoordinasikan, menggunakan kedua tangan, pengamatan, analisis, mengamati seseorang pekerja atau sekelompok pekerja yang sedang melakukan sebuah pekerjaan. Wawancara, analisis perlu mengandalkan deskripsi dari pekerja itu sendiri tentang apa yang ia kerjakan, mengapa dan bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Catatan karyawan. Dengan metode ini, analisis menyadarkan diri pada informasi yang berasal dari catatan karyawan tentang apa, mengapa, dan bagaimana ia melakukan pekerjaan. Kinerja. Dengan pendekatan ini, analisis benar-benar melakukan pekerjaan yang sedang. Kesimpulannya yaitu, analisis jabatan adalah proses pengumpulan dan pemeriksaan atas aktivitas kerja utama di dalam sebuah posisi serta kualifikasi, keahlian, pengetahuan, kemampuan, serta sifat individu lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Pengumpulan data dalam metode analisa jabatan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu angket struktur, wawancara, pengamatan, dan catatan kerja karyawan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Kami dari tim produksi 1 terdiri dari Aldi Syahpurnama, Andre Bayu Pratama, Dimas Prasetya, Nur Aini, Lis April Aman Daily, Sidki Mujahidi, dan Tasya Uni Olivia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman.